Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melakukan teknik konfrontasi. Konfrontasi sendiri merupakan proses interpersonal yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi, memodifikasi, dan memperluas gambaran diri orang lain. Untuk tujuan konfrontasi sendiri adalah untuk membuat orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya, baik itu mengenai perasaan, tingkah laku, ataupun mengenai kepercayaan terkait dengan kesehatan. Kapan perawat melakukan konfrontasi? Perawat perlu untuk melakukan konfrontasi jika pertama, tingkah laku klien tidak produktif. Yang kedua, bila tingkah laku klien merusak. Kemudian yang ketiga, jika klien melanggar hak perawat ataupun orang lain. Akan tetapi dalam melakukan konfrontasi, perawat perlu memperhatikan beberapa hal. Seperti yang pertama adalah derajat kepercayaan antara perawat dengan klien. Kemudian yang kedua adalah waktu pertemuan dengan klien. Yang ketiga adalah tingkat stres klien. Dan yang keempat adalah tingkat kemarahan ataupun tingkat toleransi klien untuk menerima persepsi orang lain. Dalam melakukan konfrontasi ada 4 langkah utama yang dilakukan oleh perawat. Yang pertama adalah clarify, di mana perawat mengklarifikasi masalah supaya lebih jelas untuk dimengerti oleh klien. Kemudian yang kedua adalah articulate, di mana perawat menyampaikan opininya dengan kata-kata yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah request, di mana perawat menyampaikan permintaannya secara spesifik kepada klien. Dan yang keempat adalah encourage, di mana perawat memberikan support, dukungan, dan kepercayaan kepada klien untuk melakukan perubahan perilaku. Teknik konfrontasi ini dilakukan jika klien sudah memiliki pengetahuan mengenai penyakitnya tetapi belum memiliki niatan untuk berubah. Nah, dalam video berikut ini kita akan melihat bagaimana praktek atau contoh melakukan teknik konfrontasi dari perawat kepada klien di setting komunitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Dari mana ya, Bu? Saya dari Puskesmas. Oh iya, monggo silakan masuk, Bu. Oh nggih, matur nuwun. Monggo. Silakan duduk, Bu. Monggo. Matur nuwun. Ya. Ibu, perkenalkan, saya perawat Emma dari Puskesmas. Nah, apakah benar ini dengan Bu Arifka? Oh iya benar, Bu. Saya Bu Arifka. Oke. Kalau boleh saya tahu, Ibu usianya berapa nggih hari ini? Sekarang 41 tahun, Bu. Oh, baik, Bu. Begini, Bu, sesuai dengan janji kita sebelumnya, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan Ibu dan kita akan berbincang terkait dengan kondisi kesehatan Ibu saat ini. Nanti waktunya 30 menit nggih, Bu nggih, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia, Bu. Nggih, baik sekali. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nanti yang dicek apa ya, Bu? Apa aja? Oh, nanti saya akan melakukan pengukuran tekanan darah Ibu. Nah, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan kondisi kesehatan sesuai dengan hasil dari tekanan darah Ibu saat ini. Oke, Ibu, nanti mohon bantuannya, informasi atau cerita tentang kondisi Ibu ini mohon diceritakan dengan apa adanya. Ibu jangan khawatir karena kondisi Ibu atau informasi yang Ibu berikan kepada kami hanya akan kami gunakan untuk proses pengobatan Ibu saja. Gitu. Setuju nggak, Bu? Ya, setuju, Bu. Kita tutup pintunya dulu nggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya siapkan alatnya dulu, Bu. Iya, monggo Bu. Ya. Kemarin tensinya berapa, Bu? Kemarin waktu di puskesmas? Iya. 170 per berapa ya, saya kok lupa. Oh, gitu. Berarti di atas 160, nggih. Saya cuci tangan dulu, Bu. Permisi ya, Bu. Yang Saya kanan tensi dulu. apa Yang kiri, Oh, Bu. kiri. Oke, Bu. Sudah, Bu. Berapa Bu? Ini tensi Ibu 160 per 90, Bu. Masih tinggi ya, Bu ya. Yang Ibu rasakan apa, Bu? Ini biasa aja tuh, kemarin juga 170, saya nggak kenapa-kenapa ya, nggak pusing gitu. Gitu. Oke, jadi tadi kan hasil pemeriksaannya kan 160 per 90. Nah, Ibu juga nggak merasa apa-apa nggih? Nggih, begini Bu. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari keluarga Ibu, saat ini kemarin kan Ibu periksa di puskesmas nggih, sudah Iya, diberi dikasih obat. obat. Nah, itu. Jadi saya mendapatkan informasi dari keluarga Ibu bahwa saat ini Ibu tidak mengkonsumsi obat penurun tekanan darahnya secara rutin. Kemudian Ibu masih mengkonsumsi gorengan dan makan makanan yang asin. Apakah benar, Bu? Iya Bu, soalnya kan saya tuh nggak kenapa-napa, nggak kerasa pusing tuh nggak. Jadi saya ya nggak tak minum, nggak kenapa-kenapa. Terus katanya tuh kalau misalnya ini loh, sering minum obat itu kan banyak kimianya. Jadi sayanya juga takut gitu loh mau minum tiap hari itu. Begitu ya, Bu ya. Gini, Bu, ini tadi kan Ibu sudah cerita nggih alasannya kenapa tidak meminum obat secara rutin. Jadi begini, Bu, kalau menurut saya tindakan yang Ibu lakukan itu kurang tepat bagi penderita hipertensi, Bu. Karena penderita hipertensi itu sebaiknya mengkonsumsi obatnya secara teratur walaupun nggak ada gejala. Ibu kan nggak ngerasa apa-apa nggih, nggak pusing. Kemudian apa namanya, tengkuknya juga tidak terasa pegel gitu nggih, tidak nggih. Nah, itu begitu, Bu. Jadi kalau penderita hipertensi itu tuh harus mengkonsumsi obatnya secara teratur. Selain itu, mengatur pola makan pada penderita hipertensi itu juga penting, Bu. Jadi orang yang dia tekanan darahnya 140 ke atas itu sebaiknya dia periksa tekanan darahnya secara teratur tuh. Kemudian dia harus mengkonsumsi obatnya secara rutin. Kemudian dia juga harus mengontrol pola makannya, goreng-gorengan, asin-asin, lemak. Seperti itu harus sudah mulai dikontrol, Bu. Kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik atau melakukan olahraga. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Oh begitu. Soalnya kalau nggak makan asin ya nggak enak toh Bu. Ya itu. Bu. Tapi demi untuk mengontrol tekanan darah, sebaiknya untuk penderita hipertensi itu sebaiknya dikurangi. Bu. Nanti coba saya nanti tak kurangi gitunya, terus saya minum obatnya juga. Bagus sekali ya, Bu. Saya setelah Ibu mengetahui informasi tadi, saya berharap Ibu mulai hari ini sudah mulai minum obatnya secara teratur, kemudian makanan gorengan, makanan yang berminyak, yang asin-asin itu mohon untuk dikurangi. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya insya Allah nanti cobalah saya tak kurangi itu. Baik sekali ya, Bu ya. Saya yakin Ibu mampu melakukannya, Bu. Lagian kan Ibu masih muda ya, Bu ya. Jadi suami, keluarga juga sangat mendukung Ibu. Oke, alhamdulillah ya, Bu. Kegiatan hari ini kita sudah selesai. Saya cuci tangan dulu ya, Bu. Iya, silahkan. Oke,
Baik, kesimpulannya tadi tekanan darah Ibu 160/90 itu masih tinggi ya Bu ya. Dan tadi kita sudah diskusi, Ibu sudah bersedia untuk mengkonsumsi obatnya secara rutin dan mau untuk mengurangi makanan-makanan yang berlemak, gorengan dan makanan-makanan yang asin. Gitu nggih Bu nggih. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang hari ini Bu? Alhamdulillah seneng ya Bu ya, udah dicek tadi tensinya, udah dikasih tahu cara buat ngontrol tekanan darahnya, minum obat, terus suruh mengurangi gorengan sama tadi ya yang berlemak-lemak asin juga gitu. Alhamdulillah ya Bu. Baik sekali, tadi juga Ibu sudah bekerja sama dengan baik, proses interaksinya juga sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kesehatan Ibu. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk kesembuhan Ibu ya Bu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si hadil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka la yuwadiru saqama. Amin. Baik Ibu, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya Bu. Saya pamit dulu, nanti hari Senin Ibu saya tunggu di puskesmas untuk mengontrol tekanan darah kembali. Ya, insya Allah besok saya tak ke puskesmas, saya ngecek tekanan darah sama ini mau minta obat lagi gitu ya Bu ya. Saya rapikan alat dulu ya Bu. Monggo. Terima kasih loh Bu Emma sudah datang ke sini. Sama-sama Bu. Jauh ya Bu dari puskesmas. Enggak Bu, ini memang sudah tugas saya. Naik apa Bu Emma? Naik motor Bu. Oh iya. Baik Bu, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu di puskesmas ya Bu Rifka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Emma.